saya lupa, Pak Siman sempat membawakan khotbah kalau nggak salah mengenai gereja bintang 5. Ya. Ini sangat menginspirasi saya, sangat menggugah saya untuk saya bisa juga memiliki. Ya, jadi ini adalah impian ya. Jadi gereja di mana saya tumbuh bersama, termasuk Pak Siman. Jadi peralatan semua bisa diganti berkat Tuhan. Amin. Ada orang yang terbeban dan dia percayakan untuk saya bisa mengurusnya. Jadi kalau gedung saya nggak ikut. Gedung sudah ada dan gedungnya sudah cukup baik. Kalau saya lihat ini sudah sangat-sangat memadai untuk mengadakan satu kebaktian, walaupun mau teriak-teriak nggak akan keluar ya. Karena ini pernah juga dipermasalahkan oleh FPI. Tapi dengan gedung yang seperti ini kita lebih nyaman. Ada orang yang menawarkan ya, mau AC, mau kursi. Saya bilang kursi, kirim kursi. Tadinya bangku panjang, kan? Kemudian ya kita sedikit-sedikit tambah AC dan sebagainya, supaya lebih nyaman. Ini pasti merupakan impian kita semua, punya gereja yang enak, yang bisa membuat kita nyaman, menerapkan firman Tuhan, walaupun mungkin ya ada gereja yang luar biasa. Saya bilang begitu kita berdiri, waktunya untuk sendiri, waduh itu katanya untuk berapa gitu. Dan ada satu hal sebenarnya, tantangan gereja yang sudah nyaman sendiri. Ini mau dengar firman Tuhan apa mau tidur gitu ya, AC enak gitu ya dan sebagainya. Nah ini tadi setelah ini peralatan semua dilengkapi, semua pakai digital. Jadi main musik itu sudah nggak pakai lagi seperti ini sebenarnya, langsung masuk melalui pakai ini earphone, jadi langsung enak ya kedengaran. Mixernya juga diganti sebenarnya, yang mixernya juga digital. Nah beberapa bulan lalu juga ada orang yang bilang sama saya punya dana. Ya, zaman sekarang zamannya online. Itu ya, sebenarnya zaman online. Jadi saya sudah hampir 5 tahun ya juga membantu satu gereja, dan akhir-akhir ini saya membantu juga untuk memperbaiki alat-alat untuk streaming. Kalau gereja yang ini sudah bagus saya pikir, ya, tapi Tuhan memberikan lagi. Ya akhirnya saya membeli alat-alat yang lebih mahal juga. Ya kalau tadinya pakai webcam, jadi sulit, tidak bergerak dan sebagainya. Sekarang pakai yang seperti ini, pakai lampu juga. Ya. Nah, tapi apakah memang itu maunya Tuhan? Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2011, saya membaca buku You Lost Me. Ini adalah buku yang menceritakan bagaimana anak-anak muda itu tidak mau lagi ke gereja. Sulit anak-anak muda itu bisa seperti kita, duduk diam, dengerin firman Tuhan, ya bahkan aja ya. Mungkin kita mau mencatat dan sebagainya. Karena saya diajari seperti itu. Ya, kita ini perumpamaan. Jadi kalau ada penjelasan, catat, nanti di rumah baca lagi. Dan kebiasaan ini saya bawa terus sampai saya berganti dengan handphone. Nah ini juga jadi masalah. Ya, ketika khotbah saya tunduk nulis di ini ya, di handphone. Jadi ada catatan kan, sebenarnya ada aplikasi catatan, saya catat. Dan kalau bagus itu biasanya langsung saya kirim ke teman-teman, lebih cepat kan. Tapi ada beberapa yang nggak setuju. Ya jadi kayaknya bisa aja kan main
WA-an dan sebagainya, tapi itu tergantung diri pribadi. Ya, nah di sini jelas beberapa alasan kenapa ya orang-orang muda itu nggak mau lagi ya, atau memutuskan hubungan dengan gereja. Pertama, gereja itu terlalu over protektif, jadi membunuh kreativitas dari anak-anak muda. Ya, dimana kalau anak-anak muda itu memang sukanya mencoba-coba. Ya, kalau anak muda kan memang harus seperti itu. Ya, dia mengembangkan semuanya. Apa yang dia pikirkan, dia ingin tahu ya, dia mencoba. Kemudian yang jadi masalah gereja sekarang, bagaimana gereja bisa membuka kembali segel pengaman itu dan memberikan ruang lingkup bagi imajinasi yang berisiko. Ya, banyak kali kaum muda yang memang mengambil risiko yang menurut orang-orang tua, ini bahaya nih. Ya, orang-orang yang sudah lama mungkin ya, bergereja, kita tahu dulu itu banyak hamba Tuhannya sangat berhati-hati. Jangan baca buku, nanti kamu sesat. Saya pernah bawa buku, saya berikan ya ke seseorang, kemudian dibawa ke pendetanya. Dia bilang, sesat. Itu bukunya Peter Condro tentang lembu merah. Saya ya hanya bisa, ya sudahlah, ya udah terima aja. Dibilang sesat gitu ya. Kemudian juga gereja itu dangkal, membosankan, kata-kata klise, slogan yang sama dari dulu juga, ayat-ayatnya bahkan dijadikan sebagai ancaman ya, buat jadi senjata ancam kita jemaatnya gitu ya. Mungkin itu adalah sikap protektif dari hamba Tuhan. Ya, sorry lah, kadang-kadang kamu mencuri, kalau kamu tidak memberikan pulang. Sorry ya, ini saya bicara di depan hamba Tuhan kan ya. Sampai ada orang yang bicara sama saya, untuk makan aja susah. Apakah saya memang berdosa nggak ngasih perpuluhan? Dan ini juga memang jadi perdebatan ya soal perpuluhan. Jadi ada orang sampai seperti itu gitu. Karena diancamlah dengan ayat-ayat. Dan untuk anak muda nggak bisa, ya nggak bisa mereka diancam seperti itu. Nah, kemudian juga Kristen bisa menghubungkan, hanya sedikit anak muda Kristen yang bisa menghubungkan iman mereka dengan karunia, dengan bakat, dengan kerinduan mereka. Jadi dengan kata lain, kekristenan yang mereka terima tidak memberikan mereka suatu perasaan akan panggilan yang benar. Saya bersyukur ya, saya juga tahu Tuhan berikan anak saya ternyata juga ikut-ikut saya ya untuk melayani. Saya nggak berpikir untuk itu. Ya, saya juga tidak memaksakan sebetulnya. Saya tidak mengajar dia untuk atau mengajak dia sebetulnya. Tapi Tuhan berikan ya anak yang mau ya ikut. Ya termasuk ya kita bisa ikutin lah apa yang teknologi yang sekarang sudah tersedia. Nanti saya akan bicara mengenai pentingnya teknologi ini. Nah, sekarang bagaimana gereja bisa menumbuhkan iman yang dalam secara holistik dalam Kristus yang mencakup semua area kehidupan. Ada gereja yang cukup bagus. Saya pernah datang dengan bos saya di satu gereja dan di situ bercerita bagaimana penggantian orang tua yang sudah tua, penggantian bukan jabatan, penyerahan gitu ya satu perusahaan. Jadi bicaranya memang bukan hanya soal iman Kristiani dalam arti menurut Alkitab. Ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga diungkapkan. Panggil seseorang yang punya pengalaman di bidang itu bagaimana terjadinya suksesi antara ayah dengan anak. Ya, salah satunya adalah pengganti pilot. Saya lupa namanya. Dia cerita bagaimana ketika dia mulai dibimbing sama bapaknya untuk dia bisa kemudian bapaknya bisa melepaskan. Jadi hal seperti ini memang perlu dipikirkan oleh gereja supaya kita tidak kehilangan anak-anak muda.
Kemudian gereja seringkali identik dengan anti pengetahuan. Ya, ini pengetahuan nggak ada hubungannya dengan iman, nggak ada hubungannya dengan gereja. Padahal kita hidup itu memang harus dijalani, yang tentu saja ya harus tahu ilmu-ilmunya gitu di dunia ini, termasuk tadi akuntansi. Ilmu akuntansi ya memang berguna untuk perusahaan, tetapi buat apa? Gereja juga penting, karena banyak juga yang ya saya dengar ya banyak juga yang bertanya-tanya kadang-kadang jemaat, uangnya kemana sih? Tapi begitu transparansi ya jelas, akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan, itu jelas. Jadi orang yang mau memberi pun ya akan memberi dengan sukarela. Yang tadi Pak Siman bilang, kita tahu nih kebutuhan gereja itu apa saja. Jemaat yang punya itu pasti memberi. Saya punya buku satu, menggembalakan bukan domba, kuda. Ada satu buku, dan buku itu juga cukup menarik. Nanti ada juga teologi Kristen kucing dan anjing, beda-beda ya. Oke, saya kembali. Jadi kita perlu menerapkan ya bukan membabi buta memang ya, ilmu-ilmu yang ada di dunia ini juga yang bisa kita terapkan di gereja. Ya memang tadi dikatakan hamba Tuhan yang pegang kendali untuk keluarin atau menyetujui lah istilahnya. Ya jangan sampai kita seolah-olah gitu ya seorang hamba Tuhan ya pokoknya kalau ikutin aja saya. Ada juga, jadi kita juga kadang-kadang malas urusinnya juga karena selalu memaksa. Kalau keluarin, kalau enggak. Justru ini sebetulnya untuk membuat kita ini bisa bertanggung jawab di hadapan jemaat. Kan bukan gembalanya dan keluarga yang pegang. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana komunitas Kristen bisa membantu generasi berikutnya berinteraksi dengan ilmu pengetahuan secara positif dan produktif? Ya, ini sangat penting ya untuk dipikirkan oleh gereja. Kemudian gereja juga dianggap sebagai atau selalu represif. Banyak peraturan gerejawi dan sebagainya. Dulu saya lagi juga, saya bingung. Saya dikasih tahu kalau cari calon itu jangan orang di luar gereja, betul ya? Harus seiman, betul ya? Ya. Tapi kita dituntut hari Sabtu kaum muda pulang-pulang jam 7 kita mulai jam berapa sih ya dulu? Bisa selesai setengah 8 lah ya. Kemudian ada lagi latihan lah, ya kan? Terus kita dituntut juga untuk beberapa orang, ayo dong belajar melayani sekolah minggu segala macam, rapat lah, doa sekolah minggu lah. Ya dapatnya gimana? Kalau datang ke gereja diomongin juga, kalau ke gereja carilah Yesus, jangan cari sus. Jadi gimana? Ya terlalu banyak aturan yang kita juga sulit gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana gereja bisa mengkontekstualisasi pendekatannya terhadap ini tentang seksualitas ya, dan budaya dalam visi pemulihan hubungan yang jelas. Ini buku yang tadi ya, buku ini ya. Ini saya ambil dari buku ini. Kemudian gereja juga bersifat eksklusif. Ya walaupun ada batasan yang diterima dari literasi ini, mereka dibentuk oleh budaya yang menghargai keterbukaan, toleransi, dan penerimaan. Karena itu kekristenan yang eksklusif sulit berkembang, menyendiri seperti menara gading. Ya, diem kayak pokoknya kudus lah, paling kudus ya, pokoknya paling ya luar biasa istimewa dan selalu ingin diistimewakan. Ya, nah mereka ingin menemukan area-area yang umum, walaupun itu berarti berbeda dengan gereja. Inilah yang ada di pikiran kaum muda. Buku ini dibuat berdasarkan penelitian. Ya, ada lagi buku yang saya ambil juga, ini kunci pertumbuhan gereja. Ini pemimpinnya ada Handi Irawan. Ini menceritakan juga pertumbuhan gereja saat ini. Nanti saya sebut. Ya, jadi
Ini sudah berdasarkan penelitian di mana mereka yang bertanya kepada orang muda, gitu. Apa sih yang diinginkan oleh kaum muda? Gereja seperti apakah? Ya, karena bahaya kan, kalau gereja sudah nggak ada kaum mudanya, siapa yang nerusin? Apalagi nggak ada anak sekolah minggu, udah nggak ada sama sekali. Terus siapa yang mau lanjutin gerejanya? Nah, kemudian ada lagi, ya, seolah-olah gereja adalah sesuatu yang sempurna. Ya, orang Kristen muda dan juga bekas orang Kristen mengatakan gereja bukanlah tempat di mana mereka bisa mengatakan keraguan mereka. Jadi gak bisa mengakui kelemahan mereka karena mereka seolah-olah ya harus selalu sempurna. Ya, mereka tidak aman mengatakan iman tidak selalu masuk akal bagi mereka. Sebagai tambahan, banyak yang merasa respon gereja terhadap keraguan mereka tidak tepat dan hanya berfokus pada fakta. Ya, bagaimana nih komunitas Kristen bisa membantu generasi ini menghadapi keraguan mereka secara benar dan mengintegrasikan keraguan mereka menjadi kehidupan iman yang berapi-api? Ini 6 pernyataan atau 6 alasan kenapa orang-orang muda itu keluar dari gereja, memutuskan hubungan dengan gereja. Apakah kita akan biarkan hal ini terjadi di gereja kita? Ini perlu kita pikirkan. Jangan sampai hal ini terjadi di gereja kita. Ini memang generasinya adalah generasi mosaik, disebutnya kepingan. Emang anak-anak sekarang begitu, ya, dia bisa loncat-loncat ya untuk berpikir lebih cepat, nggak seperti kita. Saya bilang dalam situasi sekarang terutama ketika pandemi kita sudah terhenti ya sekitar 2 tahunan. Kita sudah terhenti dan orang sudah terbiasa untuk tidak ke gereja. Buku ini juga mengatakan orang yang mau ke gereja lagi itu sudah semakin sedikit. Mereka sudah nyaman tinggal di rumah, nggak usah pakai baju putih, nggak usah pakai sepatu, nggak usah pakai celana panjang, bangun tidur, ya kan nggak usah pergi ke gereja tuh, ya mungkin nggak sempat mandi, style aja, tinggal. Dan itu sudah menjadi kebiasaan baru. Dan kalau sudah menjadi kebiasaan baru, kan ini menjadi satu budaya baru yang mau nggak mau diterima. Makanya serba sulit ya. Apakah memang ini kemunduran buat gereja? Tetapi saya katakan, memang segala sesuatu bisa dilihat dari sisi negatif dan positifnya. Tapi ini juga merupakan cara Tuhan untuk mendobrak ya batasan-batasan yang sering kali dibuat oleh manusia, terutama oleh orang-orang yang dalam tanda kutip aktif di gereja. Ya, nah ada lagi buku yang cukup membuat saya kaget. Saya baca di 2012 ya. Jangan ke gereja. Saya pernah ngomong juga ini ketika saya khotbah, sedikit-sedikit saya ulas. Ya, ini menceritakan tentang seseorang yang asisten dari gembala senior, namanya Jack. Satu saat ketika dia ada di gereja, dia berdoa dan dia merasa dia harus pergi ke satu ruangan tempat lain di gerejanya. Ketika dia pergi ke gereja, ada seorang namanya Yohanes. Dia juga nggak tahu ini Yohanes mana, karena sering di dalam ceritanya itu sering muncul tiba-tiba gitu ya, dan akan mengungkapkan beberapa pemikiran yang diketahui oleh si Yohanes, si Jack ini tentang gereja. Jadi gereja itu harusnya begini, tuh kata firman Tuhan juga begini. Tapi seringkali dipatahkan oleh Yohanes ini.
Ya, mana katanya ayatnya nuklir? Buka coba Alkitabnya, betul nggak menurut kamu, menurut Alkitab seperti ini? Seorang asisten dari gembala senior masih bisa dikatakan karena dia bawa Alkitab, bawa ayat firman Tuhan yang ternyata salah dimengerti, salah penerapannya. Dan Yohanes inilah yang menjelaskan, sehingga bukannya dia menjadi jatuh dalam arti mundur dari gereja, tidak. Ya, si Jack ini akhirnya bertobat dan dia mulai mengerti apa yang Tuhan mau, ya, dari gereja. Seringkali kita bicara kalau soal gereja, itu di mana sih gerejanya? Tempat, betul ya. Padahal kita tahu gereja itu bukan tempat. Siapa sih pendetanya? Itu yang selalu dipertanyakan. Ya. Tapi Tuhan mau kita juga mengerti, ya, bahwa gereja yang sebenarnya bukanlah soal tempat, bukanlah soal siapa pendetanya dan sebagainya. Ya, ada juga ya akhirnya saya beli banyak buku tentang ini ya, tentang gereja. Ada gereja imitasi. Kemudian ada 9 tanda gereja yang sehat itu seperti apa. Kemudian juga mengenai menjadi gereja yang sehat itu seperti gimana. Ya, jadi banyak buku yang menarik perhatian saya, bagaimana strategi gereja juga. Kemudian juga gereja impian itu seperti apa. Ya, gereja tanpa batas, tanpa dinding pemisah. Kemudian gereja yang memberi kehidupan itu seperti apa. Nah, jadilah gereja yang berdampak, ya itu seperti apa sebenarnya. Nah, yang terakhir adalah gereja organik, yang hari ini saya mau bedah bukunya, tapi waktunya nggak mungkin bisa selesai karena ada 14 bab ya dalam buku itu. Saya mungkin meringkas itu sekitar 2 bulan ya, karena di tengah-tengah kesibukan kerja saya juga ya, jadi saya kadang-kadang pulang kerja ya menyendiri gitu ya. Memang itu kesukaan saya, karena yang tadi saya bilang seringkali saya itu disuruh mencatat, dan saya sekarang bantu gereja, salah satu gereja teman saya itu juga nggak, seperti yang saya tadi katakan, tidak disengaja. Saya melayani itu tidak disengaja, semuanya tidak disengaja, termasuk bisa kayak saya sempat bicara dengan Pak Siman juga ya. Ini saya diajak nih mana, ya saya coba ya saudara. Jadi semuanya tidak ada yang disengaja. Saya tidak ingin, maksudnya merencanakan mau saya akan melayani seperti apa enggak. Tetapi Tuhan rupanya sudah memberikan ya apa-apa yang kepada saya terbaik, kesempatan-kesempatan yang saya gunakan. Dan salah satunya saya harus mempersiapkan semua itu, karena tadi kesempatan itu akan bermanfaat ketika kita siap. Jadi kita bisa menggunakan kesempatan itu. Ya. Oke, jadi yang tadi saya uraikan adalah sebagai pembukaan ya, tapi ini udah lumayan panjang ya. Masih kuat saudara? Masih lanjut nih? Bisa sampai malam. 14 bab. Udah mulai ada yang ngantuk. Kita berdiri yuk, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi Kerja Buat Tuhan sebelum selesai ya. Pak, tolong. Ya kita akan nyanyi dulu deh, biar semangat ya. Ayo kerja buat Tuhan.
dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang ya, silakan duduk, sudah segera saudara. Ya, supaya bisa konsentrasi lagi. Saya tadi katakan, saya sekarang sudah mulai terfokus kepada pelayanan, ya memang saya belum punya waktu YouTube atau pakai media sosial. Ya, betul, anak saya senang. Dia juga selalu mendorong saya untuk bikin channel. Kenapa? YouTube ini adalah sarana yang luar biasa. Sejak pandemi, saya melihat, boleh bertentangan dengan saudara. Saya melihat rupanya Tuhan mulai mengubah gereja yang tadinya itu dipilah-pilah, dibatas-batasi, ini milik saya, ini jemaat saya, kamu gak boleh ke sana, kamu gak boleh ke sini. Tapi Tuhan hancurkan dan Tuhan percepat cara firman Tuhan itu bisa menjangkau jiwa-jiwa. Dengan terjadinya pandemi seperti ini, dulu ketika pertama 1 minggu saya bisa 5 khotbah, bukan dari gereja yang sealiran. Ini fenomena yang gak bisa kita tolak. Sudah melebur. Gereja udah gak bisa lagi dibatasi. Saya sering ngomong bahwa sekarang hamba Tuhan tidak bisa bilang inilah jemaat saya. Ya bersyukur kalau jemaatnya masih setia datang ke sebagainya. Tapi mungkin mereka sudah punya juga masukan-masukan dari gereja-gereja lain. Sampai sekarang ada orang yang bilang, ada saya mah tetap aja lah, ya ikutlah ibadah, tapi saya terus buka firman Tuhan. Kalau itu kita membuat gereja kita itu menjadi begitu luar biasa, nyaman, menyenangkan. Kita pikirkan program-program, duit banyak keluar ke situ semua. Gedung dibangun sangat mewah. Ketika saya kuliah, saya sangat terenyuh ketika seorang dosen bilang, ya saya kuliah di STTI, walaupun nggak selesai, maksudnya nggak sampai habis, nggak sampai lulus ya. Dikatakan, lihat, dia lihat nih, Papua hijau tahun 2013. Saya ternyuh ya, lihat dia katakan, kenapa Papua hijau? Orang Kristen yang di kota hanya memikirkan gereja. Dia bangun dengan luar biasa, gerejanya begitu mewah. Hanya untuk apa? Buku ini katakan hanya untuk membuat pertunjukan di mana orang-orang yang mendengarkan itu dipuaskan secara telinganya. Ya, sampai-sampai saya dengar hamba Tuhan yang berani meminjam uang yang gak masuk akal, meminjam bermiliar-miliar. Setelah itu dia ngomong apa? Ayo mana? Kumpulkan utang kita sekian. Tapi apakah mereka bertumbuh? Mereka hanya datang seminggu sekali dulu. Cukupkah gereja hanya seperti itu?
Seminggu sekali, saudara. Kita keluarkan uang begitu banyak hanya untuk 1 minggu sekali. Melihat orang-orang bertepuk tangan mungkin enggak. Akankah gereja dibiarkan seperti ini? Tuhan mentok saja. Berapa tahun gereja mulai limbo, terutama yang punya utang itu. Tidak konsep, tidak ada pertumbuhan, tidak onsite, tidak ada persembahan. Bagaimana saya membayar ini semua? Akhirnya mereka ribut lah, membuat atau menjadi onsite lagi, membuat itu jadi onsite lagi. Pandeminya semakin parah. Ya, dulu banyak kan hamba Tuhan dan maka sampai bilang, masa sih nggak percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi kita? Dianya kena mati. Sorry mungkin ini agak keras, saya tahu ini hamba Tuhan semua. Saya enggak ya, maksudnya saya tidak menginterpret ya saudara, tapi silakan. Ini pandangan saya dan saya baca kemudian saya lihat kenyataannya. Ya, kita harus berubah. Buku ini katakan, jadikanlah mereka ini jemaat-jemaat yang ada untuk bisa berkreasi, bisa bergerak seperti yang Tuhan mau. Amanat agung isinya apa? Isinya apa? Pergilah. Jelas ya? Boleh. Amanat agung mengatakan pergilah. Kita ayo datang ke gereja, ayo ini programnya bagus dan sebagainya. Firman Tuhan jelas, pergilah, baptislah. Hamba Tuhan merasa bahwa dia adalah wakil Tuhan, sehingga tidak membuat orang-orang atau jemaatnya ini bisa bergerak. Membaptis nggak boleh. Ini, sorry kalau berbeda dari doktrin, ini sesuai dari sini. Membaptis nggak boleh. Ini haknya hamba Tuhan. Siapa bilang? Tuhan Yesus juga nggak pernah membaptis. Paulus hanya membaptis beberapa orang. Ya, jadi seringkali gereja itu membatasi orang dan membiarkan mereka menjadi orang-orang yang lemah, yang tergantung kepada hamba Tuhan. Beberapa tahun lalu ada orang cerita seorang hamba Tuhan kepada saya, orang itu katanya marah. Kenapa? Ketika itu dia bilang malam-malam ditelepon, tolong dong ke rumah saya, anak saya sakit atau istri saya sakit. Dia bilang, kamu doa dulu aja. Tapi jadi mana? Memang sih berbeda-beda ya. Tiap orang penerimanya berbeda-beda. Tapi maksudnya hamba Tuhan ini bilang, saya mau mengatakan ini satu bidang kan ya. Mengatakan atau menjelaskan kepada dia bahwa kamu juga berkuasa. Doamu juga berkuasa. Jangan tergantung pada hamba Tuhan. Ya memang agak sulit diterima ya. Tetapi kita harus belajar menurut buku ini. Kita harus belajar memberdayakan orang-orang yang beribadah kepada Dia. Gereja memang untuk memuridkan. Gereja adalah tempat training. Tetapi tidak harus dibuat seperti itu. Banyak kisah di dalam Alkitab ketika seseorang itu
menerima Tuhan Yesus, justru dia lebih berhasil mengabarkan Injil. Ingat wanita Samaria? Wanita Samaria tidak perlu di-training lagi atau dulu, ya, tapi dia langsung ke kampungnya dan dia membawa orang-orang kampung datang kepada Tuhan. Seringkali kita lupa. Kita seringkali membawa orang-orang hanya ke gereja kita, bukan kepada Tuhan. Itu yang harus kita pikirkan. Kembalilah kepada apa yang Tuhan mau, supaya apa yang Tuhan inginkan, banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan, itu bisa terjadi. Jangan sampai Tuhan memaksakan kembali kehendaknya dengan cara memberikan seperti tadi pandemi dan sebagainya. Bukan berarti saya bilang mungkin kalau gitu mengatakan juga sih bikin gereja yang bagus dan sebagainya, nggak juga soalnya. Tapi yang lebih utama, biarkanlah jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita dididik untuk bisa mengabarkan Injil. Ada seorang hamba Tuhan bilang, seharusnya ketika kita lihat atau dengar atau perhatikan, ya, usir dia. Ada seorang hamba Tuhan, sekarang udah nggak ada, jadi suka mungkin memang tempatnya Pasiman juga nih. Saya dulu masih kecil, ya suka ikut-ikutan. Dia banyak menelurkan atau menciptakan hamba-hamba Tuhan. Ketika dia merasa melihat orang sudah bertemu, pergi bikin gereja, nanti saya bantu. Ya, kalau sekarang saya nggak tahu ya dalamnya. Saya lebih nggak melihat itu gitu. Ada hamba Tuhan yang begitu luar biasa ketika dia melihat ada orang yang berpotensi, maka itu yang akan diberikan sarana untuk dia bisa berkembang. Karena dia tidak pernah berpikir, biarlah gereja saya menjadi besar, dan gerejanya itu langsung terpisah ya, maksudnya dia punya ini sendiri, ya, punya orang sendiri. Ya, itulah yang Tuhan mau. Bahkan di buku ini dikatakan, di jalan-jalan di mana orang Tuhan Yesus, dialah orang itu, ya, atau orang-orang percaya itu menjangkau mereka di warung kopi, di klub-klub malam dan sebagainya, ya, di tempat kita kerja. Ya, mereka bisa menjadi orang-orang yang bisa mengabarkan Injil, memberitakan Injil kerajaan, kalau mereka diberikan kebebasan. Saya banyak terbuka ketika saya banyak baca buku. Ketika saya juga melihat beberapa gereja, sebenarnya banyak hal yang saya mau terapkan di gereja saya dulu. Ketika saya melihat, saya lihat waktu pengandaran misalnya, oh ini sudah ada TV-nya ya, gereja kecil, gereja di desa sudah ada TV-nya, pengen sebenarnya. Jadi kita banyak belajar dari luar gitu. Ya, biarkanlah mereka bertumbuh. Tuhan akan tetap percayakan orang itu tanpa perlu kita mengikat dia. Kalau Tuhan memang tahu bahwa saudara ini memang memerlukan orang-orang yang seperti itu, Tuhan pasti kirim lagi. Kalau Tuhan memperbolehkan, mengizinkan orang itu dari gereja. Satu hal lagi, ini kalau tadi mungkin saya dalam kelas ya sama Tuhan.
Tapi ada satu lagi juga, seringkali hamba Tuhan juga merasa bersalah ketika ada seorang lari dari gerejanya. Ini salah saya nggak bisa pelihara dia dan sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Ketika kamu masuk ke dalam satu rumah, sampaikan salam damai. Ketika orang itu mau menerima, yaitu berkat Tuhan buat rumah itu. Tetapi kalau orang itu menolak salam damai, ya, kebaskan debu di kaki. Peduli amat orang-orang yang sudah tidak mau lagi mendengar kita. Peduli amat. Biarlah kita menjalani apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Tuhan pasti akan membantu kita, ya, dalam setiap segi kehidupan. Saya melihat Tuhan luar biasa, ya. Dan saya yakin semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini pasti merasakan betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan saudara semua, ya. Oleh sebab itu biarlah kita menyerahkan sepenuhnya pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, percayakan kepada kita, juga kembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita, supaya kita bisa menjalankan tugas-tugas kewajiban kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kembali, gereja organik artinya gereja yang tumbuh secara alami. Saya sedikit tidak setuju dengan ada yang tidak setuju dengan ini, ya, dengan buku ini. Dikatakan gereja organik itu bukanlah gereja di mana orang-orang profesional dipanggil untuk membantu gereja, di mana hamba Tuhan yang belajar tentang firman Tuhan, membaca Alkitab, studi misalnya. Bukan seperti itu, dia bilang. Ya, banyak hamba Tuhan yang juga menolak orang-orang yang sekolah teologi, katanya tidak sesuai, ya. Tapi banyak yang sekali ngaco, konteksnya berbeda. Ketika dia bicara misalnya lubang jarum, belalang, itu diartikan berbeda. Belum kalau bicara masalah konteks, sedang apa Tuhan Yesus itu bicara dalam konteksnya. Oke, saya tidak ingin mengaji, ya, tetapi banyak yang seperti itu. Dan orang muda, anak-anak muda yang berpikir nggak bisa terima itu, nggak masuk akal, nggak logis, ya. Nah, kembali, biarkanlah mereka berkembang. Doronglah mereka. Kalau saudara punya pengetahuan tentang buku yang jemaat saudara baca, mungkin bisa diarahkan, bisa teman bicara, teman diskusi, ya. Di sini buku ini dikarang oleh Neil Cole, dan dia bercerita bagaimana dia mulai mengembangkan gerejanya secara organik, dan itu tumbuh secara luar biasa dalam waktu cepat. Dia bilang gereja yang paling bagus itu cukup 15 orang, tapi kita bisa jalan dengan 2-3 orang, tapi semuanya berfungsi, semuanya bisa membuat gereja-gereja baru. Dalam hal ini gereja itu tidak harus di gedung gereja seperti itu, tapi di rumah-rumah bisa,
dimanapun mereka. Satu, firman Tuhannya mereka lihat dari kehidupan mereka. Ya. Tuhan menginginkan kita banyak menciptakan orang-orang yang bisa menjadi pekerja, dan itu bisa diperoleh dari orang-orang yang baru berkembang. Jadi jangan hukum mereka supaya mereka ikut dulu kayak ikut dulu di sini ibadah harus sudah benar-benar gitu ya, dewasa. Gereja memang untuk mendewasakan kerohanian seseorang, tapi apakah kedewasaan itu bisa terlihat ketika kita rajin datang ke gereja, mendengar firman Tuhan, menulis? Gak bisa. Justru orang kelihatan dewasa itu ketika dia sudah mulai bisa mandiri, betul? Ketika dia menghadapi banyak masalah di dalam kehidupan sehari-hari, dan dia tetap berpegang pada firman Tuhan, dia tetap berpegang dan menyerahkan kehidupannya kepada tuntunan Roh Kudus. Itulah orang yang dewasa. Saya kadang-kadang hanya bisa mengelus dada ketika semua peralatan ada, pemainnya nggak ada. Kenapa? Saya bilang, si itu dong suruh. Nggak bisa, belum setia lah. Ya sudahlah, saya juga nggak punya kuasa, saudara ya. Belum cukup, belum kelihatan kedewasaannya. Yang tahu dewasa itu siapa sih? Ya, jadi semua alat-alat dibeli hanya sebagai pajangan akhirnya. Ya, biarkanlah mereka bisa mengembangkan, terutama anak-anak muda. Ya, memang mungkin kita perlu jaga, janganlah main musik duniawi, misalnya nyanyi dunia di gereja kita, jangan. Tapi jangan juga seperti itu. Ada gereja yang memang sembarangan, setiap orang mau pegang piano, pegang terus rusak, jangan beres. Yang mau ganti siapa? Ya, tapi intinya arahkanlah. Saya bilang kalau memang orang itu belum bisa main musiknya, diajarlah les. Pasti kan sering ngomong juga ya, les dong, kursus dong. Tapi waktunya nggak ada lah sekalinya. Akhirnya sudahlah yang main koboi tua. yang penggantinya nggak ada, mau gimana lagi saudara ya? Yuk kita mau jadikan gereja ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Hadirkan gaya hidup Allah di dalam gereja, di mana orang-orang bisa bertumbuh. Saya tadinya mau uraikan beberapa bab, cuman kayaknya nggak bisa. Yang 14 saja, bab 14-nya. Ini ada cerita yang luar biasa, ya. Ini bab penutup, ya, bab penutup. Jadi ini cerita-cerita yang sungguh berharga. Nah, saudara lihat, kapal di pelabuhan itu aman, tetapi kapal itu tidak dibuat untuk tetap di situ kan. Dia memang harus berlayar, dia harus menerjang ombak, dia harus mengarungi lautan yang begitu luas yang bisa menghancurkan kapal itu. Tetapi itulah fungsinya kapal. Ya, kemudian di sini dikatakan oleh seorang yang namanya Mark Twain, ya, 20 tahun dari sekarang Anda akan lebih kecewa oleh hal-hal yang tidak Anda lakukan daripada oleh hal-hal yang Anda lakukan. Jadi singkirkanlah tali ikatan, tinggalkan pelabuhan yang aman, tangkaplah angin pasat dalam pembayaran Anda. Dibayar, ya. Selidikilah, bermimpilah, temukanlah. Ya. Nah, saudara, ada satu kapal
ya, dia berdiri di satu pelabuhan yang paling ramai, ya, namanya Queen. Sekarang dia hanya tetap atau dia diam di situ, menetap di situ dan dijadikan sebuah hotel berbintang. Ya, padahal dulu itu sangat berjasa dalam perang dunia, di mana mereka atau kapal ini mengangkut begitu banyak personel militer, sangat berguna kapal ini. Tetapi sekarang hanya berguna untuk orang-orang yang hanya menikmati saja, ya, bintang 4 dan orang-orang kaya saja. Jadi pemimpin kosong yang memimpikan hari-hari kemuliaan masa lalu, seperti kapal merah. Ya, nah kebanyakan kita seperti kapal ini, aman, tereduh, dan tidak menjadi seperti maksud kita diciptakan. Oleh sebab itu jangan kita merasa puas diri dengan kehidupan yang kurang dari rencana Kristus memanggil kita untuk kehidupannya lebih rendah dan dengan cerita yang tidak pantas dikisahkan. Sebenarnya kita dipanggil untuk mengalami cerita yang lebih besar, kisah yang lebih agung yang akan diceritakan pada generasi yang akan datang. Bukan cerita aman, ya, bukan cerita yang nyaman yang tadi saya katakan, nyaman di sebuah gereja. Tidak ada cerita-cerita yang aman-aman saja yang pantas diceritakan. Hidup ini adalah perjuangan. Yesus untuk mendapatkan kita, dia berjuang sampai mati di kayu salib. Masa kita mau nyaman diam duduk di gereja mendengarkan khotbah seorang hamba Tuhan? Dan kita sebagai hamba Tuhan membiarkan orang-orang kita, jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita, untuk juga duduk nyaman mendengarkan khotbah kita. Tinggalkan pelabuhan, berlayarlah di lautan terbuka dalam perjalanan kita yang tidak akan pernah kita lupa atau sesat. Ada cerita unik, ya, respon untuk 11 September 2001 ketika gua Menara Kembar, ya, itu di bom. Ya, ternyata ada 2 orang gadis mencari kantong-kantong orang di mana mereka bisa bertemu dengan orang-orang tersebut. Ketika dia menemukan orang-orang itu sering tinggal di satu restoran, banyak orang duduk-duduk ngobrol-ngobrol di situ. Salah satu gadis ini dia masuk menjadi pelayan restoran itu untuk ikut bercakap-cakap dengan orang-orang. Ya. Kemudian lihat ada seorang yang tertarik atas iman gadis itu, dan kemudian dia bertobat secara radikal dan mulai membaca Alkitab, kemudian dibaptis, memimpin saudara sepupunya untuk masuk menjadi pengikut Kristus, bukan pengikut gereja, pengikut Kristus. Terjadilah transformasi kehidupan. Allah akan menggunakan kita jika kita menyediakan diri kita bagi Dia. Ya, terus ada juga kemudian berkembang, ya, dia terus menjadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Nah, ini juga ada satu kisah tentang seorang yang bekerja di grosir hasil bumi. Dan akhirnya dia bisa menghasilkan buah yang nyata. Namanya Hari. Dia pendiam, kemudian sering menarik diri, tapi dia kemudian masuk di dalam satu kumpulan yang namanya kelompok transformasi kota. Ya, kemudian dia juga mulai, ya, memberitakan firman Tuhan di antara teman-temannya, dan teman-temannya mulai membawa dia
ya, menarik dia untuk mendirikan gereja bersama-sama. Ketika dia mengalami kecelakaan pun kakinya tidak bisa dipakai, ya. Dalam keadaan cacat dia tetap masih menjalankan misi, membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Bahkan 15 anggota keluarganya sudah jauh, ya. Anaknya juga bisa membuka gereja, ya, tempat berkumpul orang-orang percaya lainnya. Ibunya juga sama, ya. Kemudian ada lagi keluarga yang terlibat, ya, dalam perintisan gereja. Itu namanya Resor, ya, Resor. Nah, dia juga sama, dia melihat bagaimana kuasa doa yang bisa membawa banyak orang datang kepadanya. Dan ini semua terjadi tidak di gereja. Tuhan Yesus menemukan Matius itu di mana? Di tempat cukainya dipungut, tempat baca. Tapi lihat, Matius menjadi orang yang luar biasa, penulis salah satu Injil, dan dia juga membawa banyak jiwa kepada Tuhan Yesus. Ya, ada juga seorang penggoda, perempuan penggoda juga dibawa, ya, kepada Tuhan melalui orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan itu dilakukan bukan di gereja, kembali bukan di gedung gereja, tapi gereja ini sudah tersebar di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini. Ya, biarlah dari kisah-kisah ini mereka menjadi pahlawan, bukan di gereja. Mungkin di antara jemaat saudara juga bisa menjadi pahlawan-pahlawan yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Biarlah itu bisa terlaksana. Biarlah gereja organik itu bisa kita lakukan, ya, terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mau, yakin saudara tidak akan kekurangan. Teman saya bilang selama pandemi justru yang ngasih itu luar biasa. Saya nggak pernah ketemu orang itu, tapi dia langsung kirim, bahkan dalam jumlah yang besar. Saya agak terikat dengan gereja teman saya, ya. Saya juga nggak tahu pastinya, saya juga tidak menyatakan mundur dari gereja di mana kita bertumbuh, tetapi saya sudah terlanjur menyuruh dia untuk membeli alat-alat yang begitu mahal. Itu uang gereja. Kalau yang tadi ada orang yang masih, ini uang gereja. Saya ketemuan di sana, tanggung jawab. Ya, masa barang-barangnya sudah begitu mahal, apalagi naik terus. Kemarin saya beli 17 juta, beli untuk gereja di Laransari 19 juta. Kemarin saya nyari lagi karena anak saya bilang nggak bisa tuh pakai HP, nyiksa. Jadi saya beli itu 13 juta, udah 25 juta sebenarnya yang saya beli tadi, juga 19 juta terakhir. Terus, nah, pada ini akibat gereja yang terus membeli, membuat konten-konten yang cukup. Ya, saya sering menganjurkan, ayo dong, biarin nggak ada anak-anak sekolah minggunya, bikinlah konten sekolah minggu. Ya, soalnya dia kan bukan anak-anak kita saja, dia tapi orang-orang lain. Ya, mungkin misalnya, ya, ini kan cukup mahal, apalagi lampu segala macam cukup mahal. Kita bisa bikin melalui di HP, ya, pakai HP, ya, pakai penerangan dekat, nggak masalah. Yang penting buat konten yang bagus, saya yakin Tuhan akan pakai itu, dan Tuhan akan berikan kalau memang diperlukan alat-alat itu tanpa diminta, seperti yang tadi saya bilang. Sekarang lebih baik, ya, kalau kami sering
mencoba-coba yang baru ya. Yang tadinya satu kamera jadi dua kamera. Ya biar menarik saudara. Tapi semua itu untuk kemuliaan Allah Tuhan. Saudara, saya sudah meringkas ya. Tapi bentuknya itu masih kopi. Saya nggak cetak. Kalau mau silakan diminta. Saya sudah berikan. Mungkin kalau nggak sempat baca, sebenarnya punya murah 20.000 sekarang. Tapi kan kadang-kadang bacanya lama ya. Yang saya bilang saya bisa sampai 2 bulanan nih. Itu sudah diringkas, tapi mungkin saya nggak ringkas bisa salah. Ya, kalau lihat bukunya lebih ganti. Ya saya ganti ketika dia bicara Anda, saya bilang kita, gitu kan, saya ganti lah, gitu ya. Jadi saudara bisa lihat, bukan saya mau juga jualan ini enggak, ya. Tapi ada buku-buku yang cukup bagus yang saya bilang membuat kita juga punya pemikiran-pemikiran baru. Ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Janganlah Lelah Bekerja untuk Tuhan. Jangan lelah. Bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan. Menjadi siap di waktu di atas dasar iman, tanah bertobat, tanah yang berubah. Menjadi siap di waktu di atas dasar iman. Gembalakan itu menjadi berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau. Biarkan mereka bisa mendirikan gereja-gereja organik di mana mereka tinggal. Seringkali kita tidak sadar justru kita yang membuat tanah itu bergerak. Tuhan mau supaya kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Biarkan mereka pergi membaptis orang-orang, membawa orang-orang itu kepada Tuhan. Si pemilik tuayan memang banyak tapi bekerja sedikit. Padahal calon-calon pekerja itu ada di antara orang-orang yang mungkin kita gembalakan dan baru saja bertobat. Jangan buat tanah itu bergelombang sehingga sulit atau tidak nyaman bagi orang-orang yang mau memberitakan firman Tuhan. Dengan memberikan batasan-batasan, peraturan-peraturan. Bimbinglah mereka sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bab 1 katakan, ketika kita mendirikan gereja, kita harus tahu siapa Yesus. Siapa Yesus bagi kita?
Dan itu Tuhan pertanyakan kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku? Tapi ada satu pertanyaan. Menurutmu, siapakah aku? Ketika kita tahu Yesuslah pemilik tuayan itu, dan kita bekerjanya, kita tidak akan pernah menghalangi orang-orang yang mau bekerja untuk Tuhan, untuk berdoa, tapi meratakan tanah itu supaya mereka bisa bergerak. Gereja-gereja didirikan di mana mereka berada. Puji Tuhan. Silakan saudara. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang perlu tanya? Ya. Saya tentang membahas tadi kan gereja Allah. Ya. Kenapa? Bagaimana kita mau membangun gereja yang moderna dan model seperti apa di mungkin di zaman sekarang ini yang bisa disebut gereja organik. Gereja organik adalah satu istilah yang digunakan untuk gereja-gereja tumbuh secara alami yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, bukan oleh hamba Tuhan yang dalam tanda kutip ya sudah mempunyai gelar ya pendeta dan sebagainya. Tapi gereja organik adalah gereja yang di mana orang-orang Kristen itulah yang membuat sel-sel tersendiri, tapi kita yang membekali mereka. Jadi orang-orang yang ya jemaat gitu. Jemaat, tapi juga tidak ada yang saya bilang pembatasan soal ditakut-takutinya kamu, wah kamu belum cukup ya, kamu belum dewasa dan sebagainya. Yang tadi saya bilang lebih ekstrim lagi, nggak boleh baca buku, suruh baca firman, tapi baca firman juga pusing. Karena kita ngerti dari buku soalnya. Ketika kita baca firman Tuhan, oh ini tuh maksudnya apa dari buku? Kalau saya begitu. Karena ya sorry ya, kadang-kadang hamba Tuhan itu terbatas. Tahu turun temurun, kalau orang turun temurun itu ada distorsi kalau dia ini nanti berkurang ya. Kalau seseorang diajar oleh seseorang itu ilmunya misalnya 70%, dia ngajar 70%, nyampainya paling 50%, nanti turun lagi 30%. Tapi kalau dia belajar dari banyak ya, saya nggak bilang buku ini juga selalu bagus tidak. Saya bersyukur kepada hamba Tuhan yang memang sudah mengajar saya untuk berhati-hati baca buku, dan saya bisa memilih-milih, saya bisa memilah-milah ini kayaknya enggak. Jadi gini, kalau saya melihat misalnya satu buku, wah ini kok sorry ya, misalnya ini sesat nggak sesuai dengan firman Tuhan, tapi saya nggak berhenti biasanya, tetap saya baca, tapi saya nggak mau ambil, intinya untuk pelajaran saja. Oh ada yang begini ya, kayak gitu. Ada apa? Ya, jadi saran saya ya sebisa mungkin Bapak pakai pemimpin harus. Kalau kita merasa bahwa kita mampu mempunyai bahan-bahan yang bagus, saya bilang bukan untuk jemaat kita saja. Orang seberang juga perlu. Ini Tuhan mau kan. Tapi memang ada resikonya juga ya. Jadi kita terkenal terus ya kalau jadi sasaran jadi sasaran. Tapi Tuhan pasti akan menolong kita semua. Saya bilang pandemi ini bukan sesuatu yang apa ya. Ya ini Tuhan sengaja juga mempercepat. Kedatangan Tuhan akan segera terlaksana. Kalau berita Injil sudah disampaikan kepada seluruh, ya percepat. Nah ini buat gereja organik ini kan bicara tentang organik kan sesuatu yang dikembangkan yang lebih baik. Alami tanpa yang alami tanpa campur. Nah hal ini bisa nggak diterapkan kepada seperti model kami yang masih memulai gereja organik ini? Saya pikir bisa ya, karena justru kalau saya melihat, sorry gereja sekarang tambah bagus, tambah banyak,
kitanya malah tambah jauh, nggak dekat satu sama lain. Tapi justru dengan ya dulu ya sorry, kalau pemerintah kan dulu kan men to men, iya kan? Bukan itu. Dan sekarang kan kalau kita dengar di gereja hanya satu arah. Coba kalau kita ngobrol sambil ngobrol gitu kan, mereka akan lebih tumbuh dewasa. Jangan, dan kita sebagai hamba Tuhan banyaknya justru yang kecil-kecil ini dekat dengan jemaat, justru lebih tahu gitu. Dan di buku yang tadi jangan ke gereja itu mereka membuat satu kegiatan, tidak dipikirkan mau nyanyi lah dan sebagainya. Mereka datang sama-sama ngumpul, terus makan bersama-sama, nanti saling bantu masak gitu ya. Dan anak-anak dibiarkan untuk melihat bagaimana hubungan si orang tua dengan temennya, terus dengan anak yang lainnya, bukan anaknya sendiri saja. Terus, jadi mereka bisa melihat inilah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan Kristus yang sebenarnya, gitu, Kristen yang sebenarnya. Di situ sih. Ya kalau sekarang sih saya melihat, apalagi ya sejak pandemi datang duduk dengerin terus cepat diusir. Udah pulang, memang sih takut gitu. Tapi gereja-gereja kecil masih dekat. Justru di sini lah tumbuhnya. Kenapa sih di buku ini katakan ya paling banyak 15 orang lah. Kalau dengar ini sama dengan apa yang Pak Yunus bilang ya, cabai rawit. Bukan berarti nggak boleh tumbuh gitu. Kalau bisa seperti hamba Tuhan yang saya bilang, bikin lagi, suruh bikin deh. So kamu kumpul jadi ketuanya, so kamu kumpul jadi ketuanya. Dan dia juga akan tetap dekat dengan kita. Sekali-kali kumpul lah bareng main gitu ya. Ya kayak Bu Hera bilang ya, main bareng-bareng. Gitu. Berarti seperti model gereja sel. Betul, cuma tidak dikatakan ini gereja sel. Karena kan kalau gereja sel benar-benar terorganisir juga ya. Kalau ini enggak. Kalau itu kan benar-benar nih temanya ini, yuk bagi. Kalau ini enggak. Tapi biarkanlah mereka tumbuh untuk bisa juga mengabarkan Injil keselamatan, membawa orang-orang kepada Kristus, bukan membawa ke gereja. Gitu. Ada lagi? Berarti ini seperti kalau tadi kan tidak sama dengan gereja sel ya. Ya. Karena gereja sel kan masih dalam aturan Iya. Ya. Berarti ini seperti bebas lah. Bebas, malah lebih bilang, ayo, yuk ke mana ke luar, cari orang, cari jiwa. Kalau gereja sel tujuannya, kalau saya lihat, membesarin gereja, ya kan? Bawa dong yang ngumpul tuh di rumah kamu tuh bawa sini. Gitu. Kalau ini kan, kembalikan kepada pemilik tuayan itu. Ya Pak? Saat ini kan ya masih tidak boleh bergaul ke lingkungan karena situasi pandemi sekarang ya. Jadi kita kadang-kadang ya, atau di daerah kami itu yang Kristen cuma kita gitu ya. Jadi kita mau ke sana tapi karena jarak juga tetap jaga jarak juga gitu ya. Bagaimana ya caranya? Ya saya memang hanya berdua itu dalam melalui lingkungan ini. Bagaimana caranya gitu? Mereka juga keluarnya terbatas, ngobrol juga, ketemunya juga kali kalau ada nanti pertemuan rapat di desa baru bisa ketemu. Itu pun terbatas. Setelah selesai langsung gitu ya. Kita nggak sempat ngobrol menyaksikan tentang pemulihan Kristus gitu ya. Dan situasi gimana ya kadang-kadang gitu ya. Kita di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, tengah-tengah ya, perumahan yang baru kita. Buku ini tidak dibuat ketika pandemi memang
Ya. Dia cerita seperti itu. Mungkin juga ya dari ini nggak masuk mungkin dalam Ini sekarang ini. 2011. Ini November 2011. Iya. Jadi memang bukan ini 2012 kalau saya dari. Jadi memang situasinya berbeda. Tapi saya pikir ini konsep saja bahwa kita tidak boleh membatasi orang dengan membuat aturan-aturan di gereja kita supaya atau dalam tanda kutip menginginkan orang-orang itu ya semuanya menjadi tergantung sama kita. Jadi kalau dia ini, ayo ngomong dong, beritakan Injil, bawa deh ke gereja, itu kan wajib bukan hanya tugas pendeta, tugas seluruh jemaat untuk bawa ke gereja. Udah dibawa ke gereja, kesulitan meliharanya, jadi aja susah. Biarkanlah, kan dia juga cocoknya mungkin dengan si orang itu. Ya, gitu. Kalau di kami mau organisasi seperti kami yang nggak tahu ya apakah disebut sama dengan gereja kami. Ada seperti saya lah, pimpinan gereja gitu. Saya punya mungkin yang membantu saya mungkin 5 atau 6 orang itu tidak saya saya bentengi dengan aturan sehingga dia tidak bisa membuka pelayanan. Tetap memang diarahkan seperti itu. Tapi kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi kan kepada jemaat, artinya mereka bagaimana itu kan perlu pengawasan Pak. Karena kita gereja ini kan terikat dengan yang namanya organisasi-organisasi. Nah, bukan gereja yang satu-satu. Nah, sehingga ketika kita tidak ada contoh dari jemaat, kita arahkan, dan memang bukan berarti kita menjadi kepala pemimpin gereja yang nggak boleh berkreasi, enggak. Tetapi saya rasa tetap ketika pun mereka ingin berkreasi, tetap juga ada terikat dengan aturan-aturan organisasi Pak. Kalau kita ini kan denial, kalau dari mana ya, gitu. Kalau dari seperti organisasi kami ada pengerja-pengerja yang sudah dia memahami aturan di sana, itu pun masih tetap dalam koridor pemantauan supaya dia tetap kepada aturan-aturan sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang kami pahami. Nah, ketika saya dengar dari penyampaian ini kan, berarti kan silakan dia bersih dari jemaat kan, yang dikatakan punya potensi dan sebagainya. Sementara di setiap gereja, komunitas gereja itu ada kayak seperti Aposta, ada organisasinya, GB ada organisasinya kan, gitu kan? Kayak satu-satu gitu loh Pak. Ya. Nah, apakah hal seperti yang Bapak sampaikan ini bisa diterapkan di Indonesia? Mungkin di luar ini nggak tahu ya, bisa kali di Indonesia bisa diterapkan, atau ini nanti akan membuat menjadi liar mungkin. Buku ini memang orang Amerika yang bikin, dan dia bilang justru saya melihat gereja-gereja di Amerika seperti itu. Dan bukan saya yang bicara, bukan saya, tapi si Neil ini justru yang bilang, saya justru mendapatkan sesuatu dari Tuhan itu bukan yang Tuhan mau. Organisasi memang seringkali membuat kita itu mati kutu, terikat sama peraturan, sehingga kata dia kan, akhirnya perintah Tuhan yang jelas-jelas, pergilah, enggak didengarkan. Gitu. Ya, ini hanya anggaplah sebagai satu pembuka wawasan, ya. Apakah kita bisa terapkan itu? Saya pikir kalau mau juga bisa. Kalau kita juga kan bukan berarti gimana ya. Nah, orang kalau udah tertarik dengan cara kita mimpin, nah, nanti kalau ada kepemimpinan juga itu cukup bagus. Pemimpin itu siapa? Bukan orang yang mimpin yang ngatur begitu. Ya hamba. Kembali, Tuhan tidak pernah bilang gimana ya, kamu jadi pemimpin, tidak. Tapi
jadilah pengikutku. Pemimpin itu pengikut. Ikut Tuhan ya ikutlah keadaan Tuhan. Gitu. Cuman ya namanya namanya agama supaya tidak kacau. Agama. Dan Kristen bukan agama. Ada buku lagi, Tuhan tanpa agama. Nanti coba saya nggak tahu, saya juga nggak pikir untuk bisa bawa begini. Ya, ini karena mati aja, saya ngomong ke saya suruh bawa, Ya kalau bagi saya sih, apa yang kita sampaikan itu satu masukan yang baik. Cuman kan seperti yang saya katakan tadi, ketika itu satu masukan, saya kita pakai itu yang menjadi sesuai. Tapi ketika itu nggak bisa, berarti ya cuma menambah doa saja. Ya. Ini beda ya. Kasih mantu ilmu terapak. Kalau ini membuka wawasan, ya sebenarnya kalau kita lakukan pun tidak salah dan itu menjalankan apa yang Tuhan mau. Ya. Di luar organisasi. Yang dikatakan oleh buku ini justru organisasi lah yang mengenalkan kita. Kalau dia memang bikin lagi, jadi dia bikin semacam ya disebutnya sih gerakan baru ya untuk itu. Ya akhirnya kalau begitu jadi bertentangan dengan organ pusat ya. Ya akhirnya ya pecah. Gitu. Mungkin itu aja cuma membuka apa yang saya baca, yang saya terima, ini membuka wawasan di mana Tuhan mau itu sebenarnya bukan seperti itu. Soal mau bisa diterapkan ya kalau mau bisa sih. Ya tapi kan kembali tanggung jawab pribadi jadi Tuhan untuk organisasi. Saya tidak bicara organisasi. Ada itu sih baik Pak, itu sangat baik. Hanya mungkin orang-orang harus dilengkapi dengan pemahaman firman yang benar sehingga mereka akan benar-benar menyampaikan kebenaran bukan menyimpang. Jadi mungkin maksudnya kalau kita katakan kasih kebebasan jemaat untuk keluar, untuk pergi, tapi dengan syarat paling tidak mereka dibekali, paling tidak dalam pemantauan bagaimana yang dibicarakan, yang disampaikan, yang diobrolkan dengan komunikasi yang barunya. Mungkin kita harus pantau, kita harus melengkapi mereka. Mungkin bisa melalui organisasi, tapi paling tidak kita ambil Tuhan bisa melengkapi mereka untuk mereka bisa keluar. Ya, jadi yang tadi saya bilang ya, justru patokan baru ini sebetulnya penginjil dulu. Dan ketika seseorang itu baru percaya Tuhan, itu kayaknya semangatnya luar biasa. Dan dia tunjukkan kehidupan kerohaniannya itu luar biasa gitu. Dan banyak mujizat terjadi karena Tuhan memang mungkin memberikan itu kepada orang yang baru ini supaya dia lebih kuat. Jadi apapun yang diminta, apapun, jadi banyaklah istilahnya kesaksian yang jelas, yang nyata di dalam kehidupannya. Ya, daripada orang kita menguatkan mereka supaya mereka akan tetap semangat. Iya, kedua daripada yang saya tadi bilang bukan merasa jadi bukan lepas begitu saja kalau saya pikir. Ya, saya simpulkan di buku ini, biarkanlah mereka berkembang, jadi jangan dibatasi, kamu jangan baca ini, jangan. Tapi kita kalau dekat kan enak. Kalau ini ya betul gitu. Baca apa? Yuk kita sama-sama. Ya ini perlu pengorbanan, perlu waktu. Kalau ada yang menyimpang, kita mungkin bisa ditegur, tapi kan cara menegurnya juga dengan gimana. Ya kan? Dan yang saya bilang sebetulnya bukan tadi jelek, saya juga mengambil banyak hikmah. Ketika saya banyak ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus begini, harus begitu. Dan ketika saya menjalani itu atau apa namanya, ya setingkat ke pertumbuhan saya baca buku, saya bisa memilah. Dan saya bilang, saya ketika saya baca buku yang agak menyimpang, saya juga nggak lepaskan, tapi saya tahu aja. Dan saya juga ngomong kan, ada yang nggak setuju dengan ini. Ya, cuma wawasan kita akan terbuka. Jadi kita bukanlah orang yang cepat. Orang Farisi cepat, kebenarannya. Ya, oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya serahkan kepada
Madam V. Ya. Oh, komen. Terima kasih. Puji Tuhan, sesi yang terakhir yang Pak Yusuf sampaikan itu begini ya, kalau saya tangkap Pak Yusuf bukan sepenuhnya ngambil dari buku-buku. Buku itu adalah sebagai pelengkap. Saya pun punya perpustakaan 1 lemari, tapi saya percaya bahwa semua itu dasarnya dari firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang membawa kita, semua anak-anak Tuhan, baik pendeta, baik jemaat, yang mengerti kebenaran. Itu pasti Tuhan akan mempunyai jadi mempunyai tujuan masing-masing dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan buat dalam hidup kita masing-masing. Ada yang caranya Tuhan seperti tadi ada kebebasan di luar. Jadi bukan mengajarkan untuk memporak-porandakan dari organisasi, bukan. Jadi inilah yang kita harus mengerti dalam setiap seminar itu. Kadang kalau orang yang fanatik, maaf ya Pak, fanatik dengan doktrin dari sesuatu organisasi, apa itu kayak GPDI apa yang namanya? Sinode maksud saya. Dari sinode bolak-balik diberi penjelasan dan lain sebagainya pun tetap akan menolak. Itu menurut saya tidak baik, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kita tentunya kalau kita udah mengerti kebenaran, pasti kita akan tunduk dalam organisasi kita akan tunduk dalam pemimpin kita akan tunduk dalam otoritas Allah. Tapi kalau kita tidak kaya raya dengan firman, dengan kebenaran ini, pasti itu yang membawa itu terlalu banyak dari daging kita. Pikiran kita lah, kehendak kita lah, egois kita lah, bahwa ini salah, ini nggak benar, ini maksudnya tuh nggak cocok buat kita. Nggak cocok kan kalau kita memang dasarnya dari Alkitab. Ya Pak ya, maksud saya ngerti ya. Jadi saya bisa menangkap, saya bisa terima dari pengajaran apapun asal tidak lepas dari firman Tuhan. Kalau kita lepas dari firman Tuhan yang disampaikan mengenai hal-hal yang lain, itu pasti kita punya Roh Kudus kan. Tiap-tiap kita punya Roh Kudus. Kita harus yakin dulu bahwa kita punya Roh Kudus. Setiap pengajaran-pengajaran yang bukan dari Tuhan pasti tidak akan ada damai sejahtera dalam hati kita. Tapi kalau kita punya damai sejahtera, begini, itu artinya Tuhan sedang membuka wawasan kita yang selama ini kita hanya tahu itu dari sinode kita itu yang menurut saya sangat miskin tentang kerohanian. Jadi saya ingin sampaikan pada siang hari ini, saya dengan siapapun, saya ikut seminar dari sejak muda Bapak Ibu. Saya melayani Tuhan tuh kurang lebih udah hampir 40 tahunan. Jadi saya mengerti apa yang itu kacau pengajaran, apa yang itu benar, walaupun orang lain menangkapnya berbeda, tapi saya bisa terima dari Roh Kudus, begini loh maksudnya, begini loh artinya, gitu ya. Jadi jangan kita dijadikan satu letterlock seperti Pak Yusuf bawa buku, kok Pak Yusuf ngajarnya dari buku sih bukan dari Alkitab? Alkitabnya kan udah penuh, darah dan daging kita udah penuh dengan firman. Jadi pasti itu yang disampaikan. Saya melayani kemanapun, saya selalu membawa nama Yesus dulu. Kalau tidak ada nama Yesus, itu kita harus dipikirkan, diperhatikan siapa kita yang sebenarnya. Jadi kalau tadi saya dengar Pak Yusuf memang lebih banyak karena memang Pak Yusuf sedang dibukakan Tuhan lewat buku-buku yang
beliau baca. Ya, jadi saya pun ya, Bapak Ibu, kadang-kadang saya punya perpustakaan buku apa aja saya bagi, tentang iman lah, tentang neraka lah, tentang apa. Itu membawa kita menjadi kaya. Tapi kita kan jangan lupa firman Tuhan ini dasarnya. Jadi kalau misalkan kita dapat pengajaran seperti apa sih firman Tuhan katakan? Misalkan nih di 2 Kolose, coba ya kita baca ya. Kita baca dulu di 2 Kolose 3. Ya, 2 Kolose 3 ayat 16, firman Tuhan bunyi begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dengan segala kekayaan Kristus diam di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan ya. Justru tambah banyak hamba-hamba Tuhan yang disingkapkan di akhir zaman ini. Bapak Ibu, kita semakin menjadi kaya raya. Jangan kita hanya pendek atau cepat untuk cara berpikir. Sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit nggak benar, sedikit-sedikit nggak cocok dengan sinode kita atau dengan organisasi kita. Enggak. Percaya saya ikut Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan saya selalu menjaga hati saya untuk saya tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, percayalah kita tidak akan lepas daripada kebenaran yang Tuhan tuntun untuk dibukakan bagi setiap kita hamba-hambanya, kita anak-anaknya. Jadi percayalah apa yang disampaikan, apa yang dipertanyakan, Bapak Ibu, kita nggak usah khawatir. Apalagi saya di Mission Care itu paling menjaga. Khotbah aja saya dari dulu yang masuk di saya Mission Care, saya sadur semua. Gak bisa untuk hanya khotbah di doa itu setiap Sabtu. Jadi saya percaya Pak Yusuf sedang dibukakan Tuhan yang ini. Teman saya juga yang di Jerman barusan tadi malam telepon sama saya mengenai, karena teman saya baru dipanggil Tuhan kemarin. Terus dia bilang, Ci kok itu di grup saya gitu ya, kok rame Ci, kok saya lihat Cici nggak ada komentar kayak gitu. Ini teman saya nih jadi hamba Tuhan di Jerman, di Berlin. Terus saya bilang, iya loh, saya nggak tahu kenapa ya. Saya bilang dalam hal ini saya sedikit pun nggak tergerak itu hatinya. Tapi saya bilang, sorry loh ya, saya bicara seperti ini bukan saya terlalu rohani atau roh-rohan, enggak. Tapi saya katakan saya benar-benar nggak tergerak. Tapi saya bilang saya setiap 2-3 hari saya telepon suaminya, mana saya mau video call dengan istri kamu. Saya berdoa. Jadi Tuhan ingatkan saya untuk saya tidak usah berperang. Satu bilang masukin ICU, satu bilang jangan, satu bilang di kemo, satu bilang begini. Saya sepertinya doa-doa karena kenapa? Karena saya mengasihi teman saya ini. Jadi saya nggak terlalu membuat keluarga ini menjadi kacau dalam pemikiran karena terlalu banyak ngatur ABC dan lain sebagainya. Nah, saya bilang begini sama teman saya ini, sama teman saya namanya Andre. Saya bilang, Andre, kenapa ya Cici kok enggak tergerak banget tuh? Tapi bukan arti kata enggak tergerak saya enggak mengasihi. Tapi saya bilang tuh saya tuh enggak terlalu banyak mau komentar di grup. Saya bilang biasanya kan rame, saya juga komentar segala macam. Tapi kali ini untuk Herna ini saya bilang, saya tuh kayaknya Tuhan nggak boleh ngomong. Tapi saya nggak mau ngomong dulu ya, karena saya biasanya kalau kita ngomong, kata saya nanti jadi sombong rohani dan lain sebagainya. Tuhan paling benci lah ke orang-orang yang sombong. Terus saya bilang, saya ngomong begini, kenapa ya Daya? Cici itu bagus, itu yang saya dapat konfirmasi Bapak Ibu. Artinya Tuhan nggak pernah salah gitu. Mungkin kalau saya komentar, saya mungkin banyak kesalahan. Tapi dengan tidak komentarnya saya, terus saya bilang gini,
Pokoknya saya pulang dari Turki, saya harus besuk dia datang. Dan itu akan hari yang terakhir bagi dia. Benar Bapak Ibu. 2 hari kemudian setelah saya besuk, dia dipanggil Tuhan pulang. Jadi hal-hal yang kayak gini, ini bukan kita roh-rohan atau bukan kita terus menerus akan mendapat hal seperti ini. Kita kadang-kadang percaya, saya percaya, pasti Bapak Ibu mengalami hal-hal yang satu saat Tuhan bicara sesuatu yang tidak pernah kita alami. Dan itu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Ya, nama Tuhan dimuliakan. Itu yang penting, Yesus Kristus ditinggikan. Dan setelah itu, setelah saya pulang dari Turki, saya jalani karena ini hati saya tuh begini loh. Saya ke Turki itu kurang lebih 10 hari. Teman-teman udah ribut, wah kayaknya itu si Herman teman saya itu udah begini-begitu. Saya bilang enggak lah, tenang. Nanti sampai saya ketemu dulu dan saya mendoakan dia dulu gitu. Nah kan kalau saya misalkan ngomong sebelumnya, kan saya kayak orang sombong rohani, kayak saya dukun aja gitu. Tahu kalau nanti saya pulang saya doa terus dia dipanggil pulang. Saya enggak, saya simpen dalam hati. Sampai Roh Kudus benar-benar. Saya sebetulnya pulang dari sana kan masih batuk-batuk. Udah diajak sama teman saya, ayo Cici harus ketemu dulu. Kayaknya udah agak parah gitu. Saya bilang janganlah, saya lagi batuk-batuk, kasihan nanti kalau nempak ke dia gitu kan. Nah terus tapi saya doa lagi sehari sebelumnya Bapak Ibu, 2 hari sebelumnya. Saya bilang ayolah, antar saya, biarinlah sakit juga, saya percaya gak akan nempak. Orang saya cuma batuk biasa bukan COVID gitu ya. Nah ini hal-hal yang seperti itu. Maksud saya, ini saya bukakan bahwa kita di dalam Tuhan itu jangan sampai terlalu sempit untuk berpikir hal-hal yang memang itu hak kuasa dia untuk membuktikan bahwa dia itu memang tidak bisa diatur oleh manusia. Dia punya hak, otoritas, dia punya kedaulatan dalam hidup kita masing-masing. Dan saya percaya pasti Tuhan memberkati kita asal kita taat dalam firman-Nya yang hidup ini. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sore hari ini. Dan apa ya Pak Yusuf, ada yang apa? Evaluasi ya? Hah? Evaluasi tadi tentang Apa Pak? Evaluasi seminar. Evaluasi seminar. Oh iya, evaluasi seminar. Jadi begini ya,